Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik etika dalam penerapan dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky sebagai pembuka dan penutup. Saya Bagas Perdana Putra. Saya Aditya Pasha. Saya Larry Pasha Alfadilah sebagai pemateri pada video kali ini. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, maupun mengenali sebuah pola. Artificial intelligence sendiri sudah banyak digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, maupun media sosial. Namun, di balik manfaatnya, AI juga menimbulkan berbagai masalah etika, seperti bias, algoritma, penyalahgunaan deepfake, kurangnya akuntabilitas, dan minimnya regulasi. Topik ini sangat penting bagi profesional IT karena mereka memiliki tugas untuk memastikan teknologi yang dibuat tidak merugikan masyarakat. Sebagai contoh, menurut beberapa laporan global, sistem AI dapat menghasilkan keputusan yang bias jika data yang digunakan tidak tepat. Dalam etika, terdapat beberapa teori yang paling relevan. Salah satunya utilitarianisme, yaitu tindakan dianggap benar jika manfaat yang diberikan itu terbesar bagi banyak orang lain. Dan kemudian ada deontologi, yaitu tindakan yang menekankan tindakan harus sesuai dengan aturan dan kewajiban tanpa melihat hasil akhirnya. Selain itu, terdapat juga prinsip hak asasi manusia yang menekankan bahwa teknologi tidak boleh melanggar hak privasi, keamanan, serta kebebasan individu. Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang berhubungan dengan AI. Yang pertama itu UU ITE, yang kedua UU PDP, dan ketiga UU Hak Cipta. Contohnya, dalam Undang-Undang PDP, dijelaskan bahwa data pribadi harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan tanpa izin. Untuk kasus yang pertama yaitu adalah penyebaran video deepfake seorang tokoh publik. Jadi, kronologinya ada seorang tokoh publik atau seorang influencer yang membuat sebuah video dan memberikan sebuah statement pada video tersebut. Yang dimana statement yang disampaikan itu sangat kontroversial, sehingga video yang dibuat oleh seorang influencer tersebut menjadi sangat viral di internet. Dan setelah dikulik lebih dalam, ternyata video yang dibuat tersebut merupakan hasil generated dari AI. Pihak yang terlibat antara lain, satu, pembuat deepfake, yang kedua itu korban atau tokoh publik, yang ketiga, masyarakat sebagai penerima informasi. Dampaknya cukup besar, seperti menimbulkan rasa cemas di antara masyarakat, menyebarkan informasi palsu, dan merusak reputasi seseorang. Dari sisi etika, kasus ini melanggar prinsip keadilan dan merugikan orang. Selain itu, penggunaan AI tanpa tanggung jawab menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Secara hukum, pelaku bisa dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE, terutama terkait penyebaran informasi palsu. Menurut kami, hukuman harus bersifat tegas agar memberikan efek jera, terutama karena dampaknya yang luas. Kasus kedua adalah bias algoritma dalam sistem rekrutmen kerja berbasis AI. Kronologinya, sebuah perusahaan menggunakan AI untuk menyeleksi kandidat. Namun, sistem tersebut cenderung memiliki kandidat dari kelompok tertentu saja. Hal ini terjadi karena data pelatihan yang digunakan tidak beragam. Pihak yang terlibat meliputi perusahaan, pengembang sistem AI, dan para pelamar kerja. Dampaknya antara lain yaitu yang pertama, diskriminasi tidak langsung, yang kedua, menurunnya kepercayaan terhadap teknologi, dan yang ketiga yaitu ketidakadilan dalam proses seleksi. Kasus ini melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan.
Sanksi bisa berupa sebuah teguran, denda, ataupun perbaikan sistem sesuai regulasi yang berlaku. Dan jika dibandingkan dengan kasus yang pertama, kasus yang kedua ini itu lebih sistemik, tapi tetap menghasilkan dampak yang besar. Kesimpulannya, AI memiliki banyak manfaat, tetapi juga membawa risiko etika yang serius. Masalah seperti bias algoritma, penyalahgunaan deepfake, dan kurangnya akuntabilitas harus menjadi perhatian utama. Rekomendasi dari kami yaitu pengembangan harus memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem AI. Perusahaan harus melakukan audit sistem secara berkala. Dan yang terakhir, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait AI. Pesan moralnya, sebagai calon profesional IT, kita harus bertanggung jawab dalam menciptakan teknologi yang canggih dan bermanfaat. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menonton video kami sampai selesai. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya etika dalam dunia teknologi, terutama di bidang artificial intelligence. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.